Pembelajaran itu ada analisis pembelajaran, analisis tiap-tiap PMK dan sub tiap PMK dari CPL. CPL yaitu kata kerja tindakan action verb, taksonomi Bloom ya sebagai indikator capaian pembelajaran. Taksonomi menurut Anderson ya. Jadi ada PMK dan contohnya, misalnya nih rumusan PMK harus pembelajaran itu ada analisis pembelajaran, analisis tiap-tiap tahapan pembelajaran. Yang kelima, menentukan indikator dan kriteria sub tiap PMK, mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Yang ketujuh, memilih dan mengembangkan model, metode, strategi pembelajaran. Yang kedelapan, mengembangkan materi pembelajaran. Yang kesembilan, mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, dua kegiatan penting ya dalam perancangan pembelajaran itu merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dan yang kedua, menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK ini, CPL masih bersifat umum, sehingga masih dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Atau sering disebut juga ini ya, course learning outcome. CPMK ini diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK atau sering disebut lessons learning outcome. Nah, yang pertama ini merumuskan capaian pembelajaran atau mata kuliah atau CPMK. Jadi sub CPMK itu merupakan kemampuan akhir yang dirancang pada tiap tahap pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPL. Jadi CPMK ini maupun sub CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai lebih spesifik terhadap mata kuliah serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa ya sebagai capaian CPL. Nah ini ya, ini perumusan CPMK dan sub CPMK dari CPL. Jadi di sini ada capaian pembelajaran lulusan CPL yang dibebankan pada MK bersifat umum. Ada capaian pembelajaran MK, CPMK bersifat spesifik. Ada sub capaian pembelajaran MK, lesson learning outcomes bersifat spesifik. Nah ini contohnya, contoh CPL. Nah CPL ini dibebankan pada mata kuliah ya, perlu dianalisis agar dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Jadi, sehingga mahasiswa akan menunjukkan kinerja hasil belajar dengan CPL tersebut. Nah, ini komponen CPL ada 5 ya, tipe kemampuan belajar, kata kerja tindakan, objek kinerja pembelajaran, perangkat, kendala, kondisi dalam pembelajaran dan situasi belajar. Nah ini analisis komponen ya, penyusunan sebuah butir CPL, yaitu kata kerja tindakan action verb, misalnya mampu sikap tanggung jawab, mendokumentasikan, menyimpan. Ada juga objek kinerja pembelajaran, pekerjaan, permasalahan, atau perangkat kendala atau kondisi khusus pembelajaran, industri, mandiri, bermutu, terukur, seperti itu ya. Ini berdasarkan Kemenristek-Dikti 2016. Nah, berdasarkan hasil analisis komponen CPL dapat ditentukan bahan kajian dan materi pembelajaran. Jadi ada perancangan penelitian, pengelolaan dan analisis data, ada etika dan penulisan karya ilmiah. Jadi dijabarkan ya. Perancangan penelitian, pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat, pengelolaan dan analisis data, ada perumusan permasalahan penelitian, menyusun hipotesa penelitian, sampel penelitian, serta merancang eksperimen penelitian, validitas dan reliabilitas penelitian. Jika dalam penulisan karya, penyusunan instrumen, pengumpulan data, penelitian, pengolahan data, serta menginterpretasikan data. Itu hasilnya ya. Jadi penyusunan proposal penelitian. Nah, mengingat saat menyusun CPMK ini dan sub CPMK menggunakan kata kerja ya, atau action verb. Jadi kawasan-kawasan yang diacu dalam perumusan CPMK ini atau sub CPMK itu ada kognitif, afektif, dan psikomotor.
Jadi kognitif itu kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sedangkan afektif itu kemampuan penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, pengorganisasian, dan karakterisasi. Jadi ada juga psikomotor, kemampuan menirukan gerak, memanipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Nah, ini taksonomi Bloom ya, sebagai indikator capaian pembelajaran. Jadi ada psikomotor, ada P1, P2, P3, P4, P5, P6 ya. Persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan, menciptakan. Sedangkan kognitif pengetahuan itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya. Ada ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Di sini juga ada afektif, ada A1, A2, A3, 4, A5, di mana penerimaan, respon, menghargai, mengorganisasi karakter. Ada juga taksonomi menurut Anderson ya. Jadi ada remembering, mengerti ya. Ada analisis, evaluasi, dan mencipta. Istilah C1 sampai C6. Ini perubahan taksonomi Bloom ya. Ada kata-kata kuncinya juga. Di sini juga ada dari segi efektif domain ya. Lanjut ya, ini psikomotor. Nah, merumuskan CPMK dan contohnya, misalnya nih rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan, mampu, dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalamannya. Jadi catatan nih, setiap CPMK ditandai dengan kode M1, M2, M3. Jadi kode dalam kode itu menunjukkan bahwa CPMK tersebut mengandung unsur CPL yang dibebankan pada MK sesuai kode yang ada pada tabel 1. Ini contoh saja, misalnya kode M1, capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam penelitian. M2, mahasiswa mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian. M3, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode penelitian. Ya, sampai M5. Nah, ini merumuskan sub CPMK, di mana sub CPMK ini merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Nah, di sini juga sub CPMK ini dirumuskan berdasarkan rumusan CPMK yang diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian CPL. Nah, sub CPMK ini berorientasi pada kemampuan hasil, belajar, mahasiswa, dan bersifat seperti ini ya, realistik, spesifik. Nah, ini contoh saja sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu jadi mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengetahuan, ilmu, dan filsafat, dan etika dalam penelitian. Ini kode-kodenya L1 sampai L8. Nah, sedangkan ini CPMK, sub CPMK, indikator, dan RPS. Jadi sub CPMK yang telah dirumuskan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar merumuskan indikator, membuat instrumen penelitian, memilih metode pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran. Nah, jadi item-item tersebut ini selanjutnya disusun ya dalam sebuah rencana pembelajaran semester RPS untuk mata kuliah. Sebelum RPS disusun, perlu dilakukan analisis pembelajaran. Di analisis pembelajaran ini menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian akhir mahasiswa yang diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian.